Terjadilah pergulatan sengit antara detektif dan si supir taksi itu. Supir taksi itu mengambil pistol yang ada di saku jaket detektif. Detektif kemudian menahan pistol dengan tangannya. Akhirnya pistol itu pun terlepas dari tangan si supir taksi itu. Supir taksi itu mengambil pistol yang terlepas itu, namun masih bisa ditahan oleh detektif. Akhirnya sambil memegang tangan sang supir, detektif itu pun mengeluarkan borgolnya. Namun sayangnya leher detektif tertusuk pisau yang dipegang oleh supir taksi itu. Darah pun mengucur deras dari lehernya akibat tusukan pisau itu. Dengan santainya sang supir taksi itu membersihkan darahnya di kaca spion mobil. Akhirnya detektif pun terjatuh ke lantai. Malam itu Gisap melihat Soa sedang duduk di luar. Kemudian ia pun menghampirinya. Soa memegang alat kalung pemandu selki. Soa mengatakan bahwa semua orang yang kusayang meninggalkanku. Seharusnya aku tinggal di rumah saja, ujar Soa lagi. Karena dengan begitu tidak akan terjadi apa-apa, ungkap Soa. Gisa pun berkata, kenapa bicaramu begitu mengerikan? Aku melihat foto memakai seragam tampak keren sekali. Gisa pun menghiburnya. Apakah kau tak mau kembali lagi? Tanya Gisap. Aku tak bisa kembali sekarang dalam keadaan seperti ini, jawab Soa. Gisa pun menyemangati Soa. Akhirnya Soa pun bisa tertawa lagi. Gisap mengatakan bahwa ia ingin menjadi polisi juga. Mungkin aku keren sekali ketika memakai seragam polisi. Gisap mendapatkan pesan dari Inspektur Chomin. Inspektur Chomin yang sedang berjaga di depan gerbang panti asuhan. Inspektur Chomin menanyakan keberadaan mereka. Sang supir taksi sedang mengendarai mobilnya dengan kencang. Supir taksi itu mendapatkan pesan bahwa semua orang di panti asuhan telah pergi. Dengan menginjak gas lebih dalam, sang supir taksi itu melaju kencang. Di kantor polisi, identitas pribadi sang supir taksi itu akhirnya didapatkan. Supir taksi itu bernama Choi Myung Jin, seorang dokter kandungan. Ia merupakan dokter spesialis aborsi yang keji. 4 tahun yang lalu saat ia mabuk, ia mencabuli pasiennya dan masuk penjara. Ternyata supir taksi itu baru saja dibebaskan. Polisi pun menyiapkan surat penangkapannya. Di tempat lain, anak-anak panti menikmati liburannya. Malam itu hujan pun turun dengan derasnya. Inspektur Chomin sedang berjaga di dalam mobilnya. Datanglah sebuah mobil terparkir yang lampunya menyoroti Inspektur Chomin. Kemudian Inspektur Chomin keluar dari mobilnya. Lalu Inspektur Chomin menegur supir itu untuk tidak parkir di sana. Ia mendekati mobil yang terparkir itu dan menegurnya. Ketika ia membuka mobil yang terparkir itu, ternyata tidak ada orang yang di dalam mobil itu. Kemudian dari belakang si supir taksi itu menusukkan pisau ke leher Inspektur Chomin. Si supir taksi itu pun berjalan masuk ke arah rumah panti asuhan. Di dalam kamarnya, Gisap sedang berkaca sambil berjoget. Soa sedang membuka komputernya. Seketika ia mendengar suara musik di bawah sana. Soa menuruni tangga dan memanggil nama Gisap. Bisakah kau kecilkan musik itu? Ujar Soa. Soa pun kembali memanggil nama Gisap. Akhirnya Soa mengecilkan suara itu sendiri. Ternyata sang supir taksi sedang duduk sambil menyalakan rokoknya. Siapakah di sana? Tanya Soa. Apakah engkau Inspektur Chomin? Sang supir taksi mendekati Soa. Gisap pun keluar dari kamarnya dan melihat ada si supir taksi itu di sana. Kemudian Gisap menjerit, ia itu adalah penjahat. Supir taksi itu menghembuskan asap rokoknya. Lalu Gisap berlari ke arah supir taksi itu. Terjadilah pergulatan antara Gisap dan supir taksi itu. Gisap menyuruh Soa untuk menelpon polisi. Supir taksi itu membanting Gisap. Kemudian dari belakang Gisap menahan supir taksi tersebut. Soa berlari ke arah telepon yang diletakkan. Namun kabel telepon itu telah diputus. Lalu Soa berlari menuju tangga untuk naik ke atas. Supir taksi itu mengejarnya tapi tetap ditahan oleh Gisap. Tiba-tiba supir taksi itu menusukkan pisau ke perut Gisap. Sesampainya di kamar, Soa mencari ponselnya. Namun sayangnya ponsel itu terjatuh. Lalu ia menendang Gisap sampai terlempar ke dinding. Di lacinya Soa mencari obeng sebagai senjatanya. Dengan menyalakan rokoknya, sang supir taksi itu menuju ke ruang atas. Kemudian ia melihat sekelilingnya. Di dalam kamar, Soa berusaha memutuskan aliran listrik dengan memakai obeng. Seketika listrik pun padam. Supir taksi itu menyalakan pemantik rokoknya.